namaku Mimi, Kak. Oh alah Mimi apa Iya. kabar? Baik, aku baik-baik saja, Kak Anas. Aduh, aku tutup nih. Oh, gugup. Oh, Ikola Podcast Padek Nian. Sahabat podcast, episode kali ini kita bakal membahas tentang mendongeng dari hati yang sudah hadir bersama kita, yaitu Kak Madia Putri Utami. Halo Kak. Iya. Halo, Kak Anas. Apa Gimana? kabar? Alhamdulillah sehat. Kakaknya gimana? Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Iya. Terlihat sumringah sekali Alhamdulillah. dengan bonekanya gitu Iya. kan, begitu cantik juga gitu. Iya. Nah, bonekanya namanya siapa tuh Kak? Nah, namaku Mimi, Kak. Oh alah Mimi apa Iya. kabar? Baik, aku baik-baik saja, Kak Anas. Aduh, aku tutup nih. Oh, gugup gugup. nih. Ya, aduh, kenapa gugup? Gak apa-apa, gak usah gugup, kita santai aja ngobrolnya Mimi ya. Ada orang cakep. Walah. Bisa aja Mimi ya, gitu ya. Iya, oke. Dan Mimi, kalau Mimi tuh emang dari dulu bisa ngedongeng ya? Aku sih nemenin Tak Tani aja. Oh, nemenin doang, Nemenin Kak. doang. Iya, kemana-mana Mimi ikut. Kalau dongeng, ya kan, Mi? Iya, betul itu. Oke, iya, betul. Memang kata selalu berarti partner setia nih Mimi nih, Betul. kayaknya. Partner setia gitu. Tapi nanti ada juga sih, Kak. Temen-temennya Mimi masih banyak. Oh banyak juga. Nanti diundang mungkin di episode selanjutnya gitu ya. untuk Boleh. teman-temannya Iya. Mimi ya. Iya, gitu. boleh dong. Iya, yang penting Mimi seneng ya. Iya. Nah, kalau tema kita kali ini kan Kak, itu mendongeng dari hati. Iya. Mungkin kalau ditanya sama Kak Taminya dulu gitu kan, Kak Tami memang suka ngedongeng dari dulu kah atau seperti apa? Iya, kalau Tami sendiri sih kalau untuk mendongeng itu baru di tahun 2010, Kak. Oh 2010. Iya. Oh baru bukan dari kecil. Waktu dari kecil juga itu mama sering dongengin, Eyang juga sering dongengin, Oh. ayah juga sering dongengin. Sering mendengarkan dongeng tapi Iya. belum mempraktekkan Belum, begitu ya. belum. Oh. Tapi waktu kecil kata mama memang Tami itu hobinya apa ya? Bercerita juga Oh. gitu kan, menceritakan kembali apa yang di sekolah gitu kan. Itu salah satu juga ternyata proses dari mendongeng ternyata gitu. Oh berarti itu juga proses dari mendongeng. Ah. Dari awal mungkin basicnya juga suka bercerita gitu Iya, ya. betul. Berarti kalau dongeng sendiri itu kalau misalnya membedakan dongeng dari cerita-cerita lainnya apa tuh Kak? Kalau dongeng itu sendiri kan adalah cerita imajinasi ya. Iya. Nah, kalau cerita itu merupakan cerita yang bisa nyata ya. Nah, itu bedanya sama dongeng di situ. Kalau dongeng itu bisa kayak fabel, mitos, sage, terus dewa-dewa ceritanya tentang apa. Kalau cerita sendiri ya kayak gini, kita sedang bercerita nih Oh gitu. iya. Berarti Gitu. kalau dongeng juga berarti hal-hal yang mungkin tidak terjadi juga bisa diceritakan ya Iya, gitu ya. betul. Kayak legenda Sangkuriang, Iya. terus apalagi cerita Bengkulu Danau Dendam Tak Sudah, Iya, gitu benar-benar. kan. Terus Putri Gading Cempaka itu merupakan dongeng gitu. Itu berarti dari 2010 tadi ya. Ya, 2010 kenapa awalnya bisa maksudnya langsung mau terjun ke dongeng itu atau karena memang dari dulu sudah mendengar cerita dongeng itu? panjang Kak. Waktu itu ceritanya kan waktu SMA itu pengennya jadi psikolog anak. Psikolog anak. Iya, psikolog anak. Tak pikir-pikir karena memang ayah adalah guru TK gitu kan. Kalau psikolog anak itu jarang nih berkecimpung sama anak setiap hari. Ya udah deh, ketika SMA penjurusan IPS gitu kan, nanti pengen tembaknya langsung ke pendidikan anak usia dini Oh, gitu. iya, iya. Nah, udah gitu By the way kita satu SMA loh Kak. iya. Sama SMA dua. Sama ya. Iya, aku 2007 ya kan, Aku Kak. 2016 lagi. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah, Jadi iya. reunian dong. Reunian, benar. Iya. Nah, udah gitu masuk tanpa tes waktu itu di Universitas Bengkulu. Bengkulu. Sebelumnya aku pengen banget ke UPI, Kak. Oh, UPI. Iya, Universitas Pendidikan Itu Indonesia. kampusku dulu loh. Iya. Iya. Oh, alah. Nah, Deketan ya gitu Iya. ya. Satu SMA tapi pengen sama-sama di UPI tapi Betul. mbaknya di Unip gitu. Iya.
terus ceritanya. Udah gitu udah keterima tuh di PAUD. Iya, dia PAUD. Lalu saya kata ayah, udah deh kamu kalau misalnya ada di Unip ngapain kamu harus jauh-jauh kalau PAUD gitu kan. Atau juga nanti biar bisa di rumah sama-sama, karena saya kan cewek satu-satunya gitu kan. Adek kan waktu itu di luar kan. Berapa saudara tuh? 2. Oh, 2. Ya jadi cewek cowok kan. Cewek cowok. Iya, sepasang. Yaudah deh akhirnya ikutlah pesan ayah tadi. Jadi di Unip ngambilnya PAUD gitu. PAUD. Di UPI ditinggalin gitu kan. Saat itu di UPI keterima kah? Keterima. Keterima juga. Itu waktu itu testingnya susah banget kan. Iya, Kita kayak semacam SMPTN ya waktu itu ya. Nah, alhamdulillah diterima di PAUD, kampusnya di Cibiru dulu. Oh, kampus Cibiru. Iya. Udah gitu tinggallah UPI, masuklah ke Unip. Nah, di Unip kita belajar gitu kan PAUD. Nah, ternyata memang dunia anak ini dunia yang mengasyikkan dan memang saya suka gitu. Dan akhirnya pas tahun 2012 iseng-iseng ikut lomba. Waktu itu ada Itu pertama kali ikut lomba? ya, pertama kali ikut lomba. Didorong lagi sama ayah. Nih, ada lomba nih gitu kan. Lomba apa ya? Lomba bercerita. Waduh, aku belum bisa. Basicku belum ada gitu kan. Akhirnya coba dulu deh. Yaudah aku lihat ayah dulu ya gitu kan. Oh, ternyata ayah ceritanya tentang apa ya waktu itu ya? Guci emas, tentang dongeng deh pokoknya ya Kak ya. Dongeng. Terus aku pikir aku apa ya? Terus aku baca lagi. Oh, yaudah deh Keramat Lia gitu kan. Nah, waktu itu yang nyelenggarain ini pariwisata provinsi. Oh iya. Waktu Berarti itu tingkatnya provinsi itu? Iya, langsung provinsi, Langsung provinsi. Kak. Tingkatnya provinsi tahun waktu itu pas Festival Tabot ya 2012 gitu. Akhirnya itu yang kejadian yang pertama kali tuh ayah battle dengan anak gitu kan di dalam satu panggung. Iya, satu panggung. Wah, udah deh bismillah aja. Itu pasti deg-degan banget sih ya? Pasti Kak, karena pesertanya adalah guru TK seprovinsi waktu itu. Iya. Dan kita Dan belum status Mbak itu masih mahasiswa kan? mahasiswa ngerangkap juga guru Guru ya guru gitu kan. Waduh gila, akhirnya bismillah aja, nggak tahu pas pengumuman jeng gitu kan. Akhirnya, juara 3 deh. ketiga. Waduh kataku gitu. Untuk pertama kalinya naik panggung Iya. langsung dapat juara 3 saat itu. Betul. Dan ayah juara 1 gitu kan. Iya. Oh, berarti aduh ini benar-benar battle ayah melawan anak ini gitu kan. Sampai kata teman-teman peserta guru pun katanya, wah ini kok bisa sih gitu kan. Anaknya mau melawan ayahnya gitu. benar. Padahal kualat loh nanti. Aku durhaka loh kan gitu. Betul. Bapak sendiri, ayah sendiri. Iya gitu kan Kak. Nah dari situ mulanya. Nah kemudian di kampus diadain lagi tuh sama Hima Iya, waktu itu himpunan kan. mahasiswa ya. Lomba dongeng, iseng-iseng lagi, ikut lagi. Nggak tahunya dapat lagi, alhamdulillah kan juara 1. Dari situ kayaknya semakin bersemangat nih. Oh, aku ternyata ini passion aku loh gitu kan. benar, Aku Dan makin lama mungkin makin enjoy ya. betul, iya betul. Yang awalnya mungkin deg-degan, pasti gugup banget. Pasti Kak, gitu kan. pasti banget itu kan, deg-degannya luar biasa, dingin gitu Iya, kan, pasti. sampai keringat Pernah gitu kan. nggak sih lupa cerita kalau misalnya sampai awal-awal itu? Sampai lupa Waktu cerita? dulu sering Kak, dulu sering? iya, Bukan pernah lagi ya? iya sering gitu kan. Jadi untuk mengatasinya ya udah pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Jadikan gimmick aja sama dia gitu ya. Oh. Jadi seperti itu gitu ceritanya di awal mula tahun 2012. Nah lanjut lagi setelah itu kampus ngadain MC anak-anak gitu kan. Nah di situ juga hobi juga ternyata MC Taminya. Jadi alhamdulillah dapat lagi kesempatan juara gitu. Jadi berarti kesibukan sehari-hari selain menjadi guru, mendongeng juga membawa MC. acara. Iya. MC ya. Gitu. Iya. Di berbagai acara event mungkin. Iya. Acara anak, acara apapun ya. Anak aja. Anak aja? Iya, Oh. karena pengennya terspesialisasi. Oh iya benar-benar. Iya, karena gitu.
memang basicnya Tami memang suka anak-anak sih ya, walaupun Dari kata kecil tuh Mbak, memang maksudnya tuh kalau bermain sama anak-anak tuh suka iya, enjoy gitu. betul. Sampai ngasuh gitu kan kata orang kan Iya, iya. gitu. Jadi mulai dari apa ya, dunia anak-anak itu ternyata dunia yang mengasyikkan gitu kan. Kita bisa mengetahui tingkat ketulusan mereka, Iya. kesabaran mereka. Kemudian mereka tuh dunianya apa ya, nggak pura-pura. Jadi bukan tipu-tipu gitu kata apa lagu. adanya gitu Iya, ya. betul. Apa adanya gitu kan. Dan polosnya anak juga itu dengan semua kejujurannya gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Apalagi mereka itu sebetulnya bukan nakal. Iya. Mereka itu merupakan mencari jati diri mereka gitu. Ada anak yang aktif, ada anak yang super aktif gitu kan. Nah, itu mereka memang dunia mereka gitu, Kak. Gitu. Berarti memang dari background studinya PAUD gitu Iya. kan, dan sekarang juga berkecimpung di dunia anak Iya. dan aktif juga mendongeng juga gitu ya. Iya, pas banget di PAUD itu pelajarannya cocok. Ada psikologi anak, Berarti ya kan? selama kuliah tuh gak ada beban tuh Kak ya? Nggak ada, happy aja aja ya, gitu. gitu. Mau apa ya, di tugas ya kita, karena kita hobi ya kita jalani dengan riang gitu. Kecuali kalau ada terbeban kan, Iya. aduh besok ketemu dosen ini lagi nih, yang Iya, killer lagi nih gitu. iya. Hafalan lagi misalnya, ada hafalan itu enggak. Biasanya kan kalau nggak passion kita di sana tuh kan pasti akan ada pressure tersendiri gitu kan. Iya. Dengan mata kuliah apapun kadang aduh ketemu lagi deh. Aduh Iya, ini lagi deh. Berarti betul. kalau selama kuliah kemarin nggak ada beban, enjoy aja gitu. Iya, ya. betul. Makanya ketika flashback lagi ke SMA, Iya. kamu itu harusnya IPA loh kata gitu. Kenapa kamu bisa mau ngambil ke PAUD? Aku memang suka Bu gitu kan, nggak bisa Oh, dipaksain. tapi kalau SMA tuh kemarin jurusannya IPA. Mbak. Iya, harusnya IPA. Tapi Harusnya IPA. aku nggak mau, Kak. Tapi aku pengennya IPS aja, Oh, santai gitu kan, menikmati hidup gitu. Jadi bukannya karena harusnya IPA gitu kan. Oh, iya, Tapi kata diri sendiri apa ya, pengennya dimasuk PAUD gitu kan, psikologi waktu itu, Iya, bukan iya. ke PAUD-nya. Psikologi ya sudah deh, aku pengen coba di dunia anak Di aja dunia gitu. anak aja gitu. Memang kalau pengaruh mungkin tadi kan kakak sendiri bilang kalau ayah juga guru TK Iya. gitu kan. Apakah emang ditularkan dari ayah dari dulu, maksudnya suka anak-anak juga contoh dari ayah atau seperti apa? Atau memang dari kakaknya sendiri nih? Kayaknya seperti itu deh, Kak. Buah jatuh Tidak jauh dari pohonnya. pohonnya, iya. Jadi ketika ayah suka mengumpulkan anak-anak, waktu itu ada les ngaji sore hari, kemudian kayaknya seru deh ngumpul, nggak pernah sepi nih gitu Iya, kan, iya, rumah jadi rame terus. Kemudian ketika ayah suka mengajar di kelas gitu kan, kebetulan saya juga jadi anak muridnya Murid, gitu, oh. waktu di TK Pembina TK gitu Pembina. kan. Udah gitu, aduh kok seru juga nih, suka menari, suka apa gitu Iya. kan, ini kayaknya enak nih gitu. Nah kemudian setelah S1 selesai, saya langsung lanjut ke S2 di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Iya, nah di UNJ itu digali lagi ilmunya tentang, wah kayaknya makin dapat nih Kak Iya, gitu iya, kan, iya, pengen kepengenan yang selama ini diinginkan untuk pendidikan anak usia dini. Akhirnya karena Tami sukanya dongeng tadi, ikutlah di Kampung Dongeng Indonesia. Itu di mana tempatnya? Kalau pusatnya itu Pusatnya di bersama Kak Awam Prakoso, kemudian di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan. Iya, jadi kita ikut kemah dongeng waktu itu awalnya. Nah, di kemah dongeng itu kita belajar bagaimana cara suara mendongeng, teknik suara, teknik Oh, ada bercerita. tekniknya ya? Iya, Kak. Jadi Nanti mungkin kita bakal lihat ya di akhir nanti Iya, ya mungkin ya. boleh. Satu cerita lah mungkin dari Kak Tami sama Mimi gitu. Talent. Oh, boleh banget. Iya dong, Mimi nggak pelit kan? Enggak. Aku senang berbagi. Oh Oke, iya. baik Mimi, nanti Bagus. ceritanya nanti ditunggu ya. Tapi nanti ya kita ngobrol dulu Kakak. ya sekarang Oke. ya. Oh, Mimi tidur dulu. Oh, Mimi tidur dulu gitu. Berarti Iya. langsung lanjut kuliah Magister di UNJ gitu kan. Iya, Kak. Makin mendalamin lagi dongengnya. Iya, Gitu. itu di situ karena pikir
saya kan, oh ini kesempatan Mas nih. Selama ini kan saya suka searching karena otodidak nih Kak. Iya, Di iya. Bengkulu waktu itu belum ada yang bidangnya banget, orang-orang yang di bidangnya bener kan, dongeng gitu kan. Akhirnya Tami coba untuk cari di YouTube. Wah, ini ada Kak Awam, ada Kak Iya. Ria Enes dulu kan. Dulu waktu itu masih terkenalnya Kak Seto, Kak Ria sama Oh boneka iya. Susan Iya, gitu iya, boneka kan. Susan, benar. Iya, boneka Mungkin Susan. boneka Susan tuh menemani masa kecil aku deh. Iya, sama berarti. Iya. Terus ada Pak Raden Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, Pak Raden almarhum itu suka cerita bergambar ya. Kemudian, nah di sanalah Tami coba memperdalam ilmu ke Kampung Dongeng Indonesia sama yang foundernya Kak Awam Prakoso. Iya, iya. Nah, dari sana kembali lagi ke setelah selesai sekolah, balik lagi ke Bengkulu. Dan Tami lihat nih, sepertinya Bengkulu membutuhkan pendongeng untuk anak gitu. Artinya yang bisa memberikan hiburan bagi anak, karena dongeng itu sendiri kan merupakan cerita yang akan disampaikan melalui pesan-pesan. Jadi ada pesannya. Nah, itulah yang di Bengkulu kayaknya belum ada. Masih belum Tapi ada. Komunitasnya ada. Komunitasnya sudah ada. Ya, itu ada cikal bakalnya waktu itu, namanya Kampung Dongeng Rafflesia. Iya. Nah, sekarang sudah bergerak banyak nih Kampung Dongeng. Sekarang kita ada Kampung Dongeng lagi yang merupakan sama Tami dan teman-teman, namanya Kampung Dongeng Kito Bengkulu. Kito Bengkulu. Iya. Jadi identik benar-benar punya Anak, Kito. iya, Bengkulu, gitu ya. Kampung Dongeng Kito Bengkulu punya Kitonian Punya gitu. Kitonian, gitu. Berarti memang apakah maksudnya tuh dari dulu emang sedikit kah yang berminat ke dongeng gitu kan? Kalau kakak melihat sendiri kan mungkin nggak semua orang yang di PAUD selama kakak kuliah angkatan kakak yang mau ngedongeng juga mungkin kak ya? Iya, betul. Betul, Kak. Karena dongeng itu sebetulnya susah-susah gampang. Dikatakan Susahnya apa, gampangnya apa tuh? iya, dikatakan gampang, dia hanya bercerita aja dari Iya. buku plek kita ceritakan. Dikatakan susah, ketika susah itu tidak semua orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bercerita Iya, gitu benar kan. itu, ya. Nah, artinya tidak semua guru-guru yang memiliki keterampilan bercerita. Jadi mereka ya ala kadarnya bercerita lewat buku itu. Iya. Nah, tetapi di dalam dongeng ini ada teknik gitu kan, teknik suara, teknik apalagi ya nanti tuh bagaimana cara mengambil hati anak-anak, itu yang perlu dipelajari Iya, iya. gitu. Berarti memang teknik itu nggak semua orang bisa gitu ya. Iya. Tapi kalau ditanya, kalau mendongeng ini bakat atau bisa dilatih atau seperti apa kalau menurut kakak Tami sendiri? Kalau menurut Tami sendiri bisa dilatih kalau dia mau berusaha bisa. Walaupun Ya. dia nggak ada bakat nih gitu ya. Bisa. Kalau kita bergabung di sesama komunitas kita gitu. Kalau bakat, alhamdulillah lebih bagus lagi kalau dilatih gitu kan. Jadi makin jadi ibaratnya udah ibaratkan penyanyi yang tadinya penyanyinya di kamar mandi, kemudian dileskan gitu kan, jadilah penyanyi yang internasional mungkin. Atau penyanyi yang multi talent yang berbakat gitu Karena kan. masuknya juga mendongeng ini adalah public speaking ya, kemampuan Iya. public speaking Betul. ya gitu. Kalau kata Coki Sitohang tuh ya 90% latihan ya 10% ya improvisasi dan Iya, bakat kamu gitu. betul. Mau tak mau ya kalau kamu nggak punya bakat, kalau nggak terlatih nggak akan bisa juga gitu Iya, ya. betul. Berarti semua juga sebenarnya bisa ya, bisa untuk bercerita. Iya, Cuman mungkin bercerita. tekniknya mungkin kemampuan mempelajarinya berbeda-beda gitu Iya, misal seperti Kak Anas Apa tuh? suka bercerita tuh sama teman tentang apa aja. Itu kan salah satu bercerita. Iya. Nah, cuma di bercerita di dongeng ini ada gaya-gayanya gitu kan. Nggak mungkin kita bercerita keseharian pakai gaya yang mendongeng Iya, gitu iya. kan, Kak. Itu semuanya bisa. Kita bercerita kayak gini aja merupakan salah satu yang namanya bercerita. Gitu. Tapi memang dongeng itu identik dengan anak-anak gitu ya. Ya, Iya kan? betul. Tapi pernah loh Kak, saya mendongeng di panti jompo. Wah, itu Gimana kakek-kakek tantangannya luar biasa Iya. gitu kan. Jadi dongengnya kita bagi nanti Kak. Beda antara dongeng anak-anak, dongeng anak remaja sama dongeng dewasa. Biasanya kalau dongeng dewasa itu
ke kehidupan. Jadi bisa kita kayak semacam sulap gitu Iya. kan. Nah, nanti tapi kita bisa tuangkan di dalam dongeng itu kayak misalnya perilaku sehari-hari ketika mereka jangan bersedih gitu kan. Kita bisa bersolawat terus, berzikir terus. Itu bisa kita lakukan Berarti gitu. pesan-pesannya juga mungkin lebih ke kehidupan mungkin Iya, ya. ke kehidupan pribadi, ke kehidupan mereka. Iya, Ha-ha. gitu. Kalau Gitu. misalnya yang remaja dan khususnya mungkin kalau anak-anak kan dengan mengambil hati mereka dengan bercerita dengan teknik yang kakak tadi gitu ya. Betul, anak-anak itu biasanya suka dongeng yang menyenangkan, fabel gitu kan. Nah, tapi kalau yang sudah SD ke atas, mereka lebih suka ke hero, pahlawan. Oh iya iya benar-benar. Jadi kenyataannya juga dia suka mereka gitu. Kan kalau aku tuh punya ponakan tuh kalau di rumah tuh kan masih Iya. SD kelas 1 gitu kan. Iya. Ya, kadang tuh bundanya juga bercerita tapi buku ya, maksudnya dia dari buku terus dia Bagus, ceritakan gitu. bagus kan. tuh, Kayak gitu. bagus. Dan Nah, salah satunya dia juga suka mendengarkan itu gitu. iya, bagus tuh Kak. Apalagi Pak Menteri sekarang kan sedang giat tuh literasi, budayakan literasi. Nah, salah satu pengenalan literasi untuk anak usia dini adalah dengan bercerita atau mendongeng ya. Jadi misalnya mamahnya nggak bisa, ajarin aja bercerita pakai buku cerita gitu. Setidaknya 5 menit aja udah cukup gitu. Dongeng juga 5 menit di kelas juga udah cukup. Iya, iya. Gitu. Kalau kakak sendiri melihat maksudnya kemajuan mungkin dari kakak awal berkarir di 2010 sampai sekarang, pesat nggak sih perkembangan dongeng atau misalnya banyak nggak sih yang kakak laluin gitu Iya. perbedaan dari dulu sampai sekarang? Iya, pasti banyak banget Kak. Dulu udah berapa tahun ya berarti 2012 ke 2022, 10 tahun Iya, lebih ya. iya. Nah, itu banyak banget pesatnya sekarang. Alhamdulillah dengan Tami mendongeng seperti ini banyak orang-orang yang tertarik ya dari guru TK pun mau join ke kampung dongeng. Kampung dongeng. Gitu. Ada berapa banyak sekarang? Sekarang, Iya, di sekarang itu komunitas. kalau yang komunitas kampung dongengnya aja di Provinsi Bengkulu itu ada di Muko-Muko, Kepahyang, kota sendiri 2. Oh, kota ada 2. Iya, terus berarti 4 ya? Iya. Nah, 4. Itu pun masih belum semuanya, gitu kan. Nah, kemudian perubahannya lagi adalah guru-guru TK sudah mau mulai untuk mencintai dongeng. Nah, nanti insya Allah ada tanggal 27 kita mau ada workshop nasional mendongeng sama sulap. Oh, sama sulap. Oh iya, Iya. iya. Kalau sulap tuh kan seperti pertunjukan yang mungkin aneh ya untuk Iya. anak-anak gitu kan. Tapi Jadi mereka- sulapnya edukasi, Iya, gitu iya, kan. iya. Ha. Oh, dibalut dengan edukasi Iya, juga ya, betul gitu ya. Kak. Jangan kita pikir sulapnya yang kemana-mana Iya. gitu kan. Karena ini betul pure dari untuk guru-guru. Iya, Gunanya itu tadi untuk membangkitkan budaya literasi mendongeng, kemudian keterampilan mereka dalam mengajar. Gitu. Berarti sekarang udah masuk kurikulumnya kah atau ada mata kuliah mendongeng nggak saat di PAUD? Kalau di PAUD Iya. ada Kak mata ada kuliah ya? dongeng, Oh, ada tapi ya? waktu Tami dulu belum ada. Oh, belum ada. Ya. Tapi sekarang ada. Sekarang sudah ada. Ketika Tami mengajarnya kemarin di Universitas UIN Raden ya, Iya. yang IAIN waktu itu dulu itu ada ya. Jadi kita berikan keterampilan mendongeng dan mereka mahasiswanya antusias. Iya. Kita berikan bagaimana cara membuat boneka tangan dari kaos kaki bekas, kemudian cara praktek pakai boneka yang cablak ini Iya. gitu kan. Jadi asik deh gitu. Ini namanya boneka cablak. Iya, boneka Boneka cablak Oh, ya. Ini tuh boneka cablak bener bukan? Iya kayaknya. Oh, udah bangun ya Mimi ya? Iya. Udah bangun ya Mi. Tadi kan mau tidur. Ya udah, aku tidur lagi. Oh iya, oke. Oh, berarti memang sudah mungkin dukungan ya dari pemerintah juga, dari Kemendikbud juga mungkin untuk menggalakkan tadi gitu kan. Iya, dan sebetulnya mendongeng ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru TK. Kebetulan, Harus ya, gitu. iya, kebetulan Tami basicnya guru taman kanak-kanak kan Kak. Jadi itu merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru TK untuk menarik simpati atau keinginan belajar untuk Iya. anak-anak. Jadi media pembelajaran bagi Iya, anak-anak betul, ya, gitu ya. betul. Dari sekian banyak mungkin dongeng
pertama kali dongeng yang kakak hafal itu apa judulnya? Keramat Teriak itu, Oh. yang dongeng yang karena 2012. Oh. Ya kan? Jadi cerita kakek-kakek yang soleh gitu kan. Terus ada raja yang serakah. Nah, raja itu pengen rantai emas, tapi si kakek nggak mau ngasih jala emasnya itu gitu kan. Akhirnya itu sebetulnya saya cut sih Kak, karena ada cerita pembunuhan sama terhadap kakek gitu iya, kan. iya. Nah, jadi untuk anak usia dini ini kita perlu mengkat-kat cerita, karena anak usia dini nggak boleh terlibat dengan SARA. Ya SARA, kemudian Karena dia akan kejahatan. menangkap, ya negatif juga berarti ya. Betul Kalau kita Kak. memberikannya yang maksudnya yang tentang pembunuhan kayak Iya, tadi gitu ya. betul, pasti. Kan mereka rekamannya kuat, Iya. ya kan? Karena usia emasnya 80% itu sudah tertanam kuat apa yang gurunya sampaikan Sampaikan. gitu kan. Nah, itu. Jadi ada yang perlu di-cut-cut sedikit ceritanya, kita ganti. Kemudian dari sana si kakek ibaratnya berdoa lah, Iya. jadikanlah negeri Keramat Riak ini menjadi negeri yang kera-kera. Laju kemudian si bagindanya tenggelam, terus ada berbagai si prajuritnya menjadi kera. Udah itu gitu. Itu Iya. yang cerita Itu pertama kali. pertama kali ya? Iya, sampai sekarang masih ingat Karena gitu. bagian dari sejarah Kak Tami juga ya berarti Iya. kan? Gitu kan. Dan pada tahun 2017 Iya. itu juga adrenalin memuncak lagi, itu ikut lomba ke Padang. Ke Padang. Iya, itu bersama Balai Bahasa kalau dulu namanya, sekarang ini Kantor Bahasa Bengkulu. Bengkulu. Iya, jadi itu disaring juga, ayah ikut lagi waktu Ayah ikut itu. lagi. Usia ayah berapa sekarang kalau boleh tahu Kak? Kalau sekarang, Iya. sekarang itu 60, menjelang 60 Desember Tapi udah nanti. pensiun kan? Belum. Oh, belum? Ya, nanti bulan Januari terhitungnya Kak. Oh, Uh-uh. masih di TK Pembina juga nggak? Enggak, kalau Kak sekarang kita udah di TK Dharma Wanita Persatuan Provinsi iya, Bengkulu, iya, di Taman Remaja. Jadi Uh-uh. ayah ikut juga, Iya. Kak Tami juga ikut Iya, juga. pokoknya waktu itu ayah diam-diam nih daftar. Terus kenapa ada Pak Yusuf dari kantor bahasa bilang, Iya. Tami kamu nggak mau ikut lomba ini? Wah, lomba apa itu Pak? Lomba apa? Dongeng gitu kan? Iya. Cobain deh ikut deh. Nggak taunya alhamdulillah dari 32 peserta guru-guru itu juara 1 gitu kan ya, alhamdulillah kami terpilih Iya. untuk berangkat ke Padang. Nah di Oh, Padang itu perwakilan 32 tadi perwakilan dulu, disaring di dulu. provinsi dulu nih Kak. Oh, jadi perwakilan juara satunya berangkat ke Padang. Padang, waktu itu ada tim muspus, musikalisasi puisi gitu kan, ada tim puisi dan sebagainya. Berarti artinya ayah kalah dong saat itu dong. Iya, juara 2. Berarti Aduh. yang 2000 pertama kali 2010 2012. Iya, 2012. 2012 ya tadi kan. Ah. Kakak yang kalah kan, kakak Iya, yang kalah. Kakak betul. yang kalah 5 tahun kemudian Betul, Kak. 2017 ayah yang kalah. Ya. Iya, Kak. Ayah kalah deh gitu kan. Iya, akhirnya 2017 kita berangkat ke Iya. Padang. Kan di Padang itu saingannya guru-guru TK juga. Iya. Guru-guru TK sepadang itu waktu Sumbaksel waktu itu ya. Sumatera deh, Sumatera. Iya. Sumatera ada lebih kurang 35 atau 40 gitu ya, kemarin lupa. Nah, jadi waktu itu alhamdulillah Tami juara 1. Wah. Iya, Se-Sumatera ya? Sumatera. Juara 1 Itu juga nggak tahu sih Kak. Alhamdulillah waktu itu bawain ceritanya, namanya cerita Anok Lumang. Itu cerita Bengkulu atau kan? iya, pasti harus cerita rakyat dari daerah masing-masing. daerah masing-masing, gitu. Waktu itu Anok Lumang pun kita rubah versinya versi anak-anak gitu. Oh, tidak masalah berarti Kak ya? Nggak masalah, Kalau karena misalnya- dongeng itu kan dari mulut ke mulut nih Kak, itu Iya. pasti berbeda. Nggak ada yang sumbernya pasti. Iya. Ibaratnya dongeng Danau Dendam versi kakak beda, Beda. versi saya beda gitu kan. Nah itu boleh aja gitu kan. Tapi tetap disebutkan di mana sumber pertama yang kita ambil Iya. gitu. Kalau durasi dongeng itu berapa lama sih Kak? Ada ketentuan nggak sih kalau sudah diatur gitu berapa lama minimal atau ya semampu kita aja? Oh Kayak gitu. gimana? Kalau untuk durasi dongeng yang nggak lomba ya, Ya. yang cerita nggak lomba. Kalau yang untuk anak-anak itu setidaknya 5 sampai 7 menit.
ya kan? 5 sampai 7 menit. Iya. Oh. Untuk anak TK. Kemudian kalau anak SD itu bisa 1 jam. Oh, bercerita 1 jam itu. Tapi Gimana ini tuh? diselingin Kak, ada permainan, Oh, ada iya, games iya, gitu iya. kan. Kalau enggak itu bisa kita 15 sampai 25 menit. Itu kalau yang pure bercerita aja. Tapi kalau yang udah pakai games, pakai itu boleh 1 jam 1 itu jam. bisa. Kemudian untuk yang SMP itu 1 jam itu bisa kita. Tapi kayaknya bosan anak 1 jam gitu Pasti. kan. Itu 30 sampai 35 menit gitu. Berarti kalaupun dia bosan bisa dialihkan dengan permainan tadi. Iya, gitu ya. betul, kayak tepuk semangat, Iya, tepuk iya. satu, tepuk konsentrasi, tepuk apa aja gitu. Tantangan yang paling menjadi apa ya? Menjadi sering ditemuin lah kalau Kak Tami sendiri dengan anak-anak tuh apa kalau saat mendongeng? Tantangannya, Iya. pertama kita karena anak-anak itu memiliki karakteristik yang berbeda, keunikan yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana cara kita membuat mereka tertarik. Jadi kita semaksimal mungkin menjadi ibaratnya itu artisnya mereka gitu kan. Jadi mereka itu pengennya dihibur gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara kita menghibur mereka untuk menyelami. Nah, kalau pernah ada anak-anak yang luar biasa ributnya. Waktu itu ketika kami sama tim Kado Kito di Hari Anak Nasional di Provinsi Bengkulu di kantor gubernur, itu kami menghadirkan 1.000 anak. 1.000 anak sekota Bengkulu gitu, pada itu pawai. Nah, itu Banyak tantangannya banget lagi. ya. 1.000 ya. Kalau Iya. sekelas aja mungkin 20 orang mungkin Iya, kan gitu Kak kan. Anas, Guru-guru betul. aja juga masih punya ini ya, punya tantangan untuk Betul. 20 orang gitu, apalagi 1.000 orang gitu. Iya, Terus, akhirnya kita gimana caranya nih? Akhirnya kita ajak mereka bermain, tapi dongengnya kita ambil dongeng yang fabel, yang mereka suka Iya. gitu kan, yang mereka tertarik, termasuklah cerita Auren, boneka yang monyet. Oh, mereka senang sekali. Nah, di situ tantangannya, gitu. Jadi memang tantangan itu kembali lagi ke audiens ya. Iya, bagaimana Sebenarnya. cara menaklukkan kita untuk anak bisa perhatian Iya. ke kita. Pokoknya mau tak mau ya audiens melihat kita sebagai bintangnya, Iya, starnya gitu kan, dan betul. mereka terhibur. Betul, Gitu. betul. Kalau ditanya manfaatnya Kak gitu. Manfaat Kalau tadi dongeng. tantangan gitu kan. Iya. Kalau manfaatnya apa aja sih yang bisa maksudnya yang dirasakan anak-anak usia masih kecil, usia dini lah kan gitu. Betul. Itu ketika kita Tami pernah membaca di buku teorinya Armstrong gitu kan. Jadi ada 9 kecerdasan jamak. Nah, 9 kecerdasan jamak itu yang dimiliki oleh manusia. Jadi 9 itu ada salah satu yang menonjol. Salah satunya entah itu linguistik, entah itu visual, entah itu matematika. Nah, anak inilah yang harus kita gali. Nah, dengan mendongeng itu bisa kesemuanya kita stimulasi. Jadi kalau dongeng kita lebih mementingkan ke visual atau enggak ke linguistik ya, Iya. linguistik. Jadi mereka bisa mendengarkan, menyimak, kemudian mereka ungkapkan. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah adanya kelekatan. Kelekatan ini antara guru dan anak, antara orang tua dan anak. Nah, kebanyakan orang tua sekarang merasa sibuk gitu kan untuk memberikan waktu mendongeng. Nah, jadi dengan mendongeng ini bagaimana caranya anak itu tertarik sama orang tuanya tuh, ada hubungan lah yang Iya. erat. Apalagi figur seorang ayah, ya kan? Padahal seorang ayah itu memiliki harusnya sangat erat sekali daripada ibunya gitu kan. Karena apa? Ayah itu bagi anak perempuan itu merupakan idolanya. Iya. Ya kan? Kalau anak laki-laki juga idolanya untuk menjadi hero-nya Iya, gitu benar. kan. Nah, jadi itu Sosok manfaatnya. panutan lah ya. kalau Iya, ayah. betul, Kak. Itu untuk para ayah tuh pesennya. Iya, betul. Tuh. Terus manfaatnya ketiga gitu kan. Tadi apa ya? Kelekatan, kemudian konsentrasi mereka. Ya, jadi dengan dongeng mereka bisa menyimak apa yang kita dongengkan gitu. Kemudian setelah mereka simak, mereka katakan gitu. Jadi itu salah satu, banyak sekali manfaatnya, dari mulai kecerdasan, kelekatan, kemudian sosialnya juga. Iya, iya.
ya sosialnya. Mereka bisa bercerita nanti setelah Bu Guru memberikan cerita, dia cerita sama teman-temannya, cerita sama orang tuanya. Nah, itulah daripada mereka bermain game, gadget, lebih baik mereka mendengarkan dongeng. Yang jelas ada pesan yang di sana. Iya, Ya, pesannya apa? Misal kita memberikan pesan tentang kebersihan. Nah, secara tidak langsung seorang guru itu nggak bisa. Nah, itu ambil sampah, buang langsung, tidak bisa gitu kan. Karena di usia segitu juga mereka tidak akan peka dengan hal-hal yang kayak gitu Kak, kan. betul. Jadi diberikannya secara halus dengan bercerita. Ceritanya apa? Tanpa menggurui mereka. Misalnya Doni gitu ya. Doni sudah membuang sampah setiap hari berserakan di sekolah. Kita nggak boleh di dalam dongeng mencontohkan itu Doni gitu. Nanti mereka tambah down Iya. gitu kan. Tambah merasa Iya, diri merasa mereka bersalah. sendiri, ya. Jadi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dengan mendongeng itu, makanya kita ganti namanya. Misalnya namanya Roro atau siapa gitu kan. Nah, dia suka sekali membuang sampah sembarangan setiap hari. Ibunya selalu, nah itu pakai ekspresi. Iya, iya. Nah, ketika ditanya nanti anak-anak, betul tuh Kak, udah Tami buktikan. Itu tadi cerita kata Bunda Tami, Iya. nggak boleh buang sampah sembarangan. Artinya kan ada pesan tuh yang nyala. Walaupun tidak disampaikan secara langsung ya. Betul Kak, gitu. Jadi itu manfaat dongeng gitu. Disampaikan melalui cerita, direkam di otak mereka dan mereka mengingat itu gitu ya. Iya, betul sekali. Itu asyiknya. Nah, nanti biasanya anak-anak yang sudah kita selalu berikan treatment atau stimulasi dongeng, mereka akan mau untuk membaca buku. Untuk keingintahuannya lah lebih tinggi. Artinya juga untuk treatment untuk anak-anak yang mungkin nggak aktif ya, maksudnya Betul. nggak suka ngomong juga itu bisa jadikan treatment gitu. Iya, bisa Kak, bisa banget. Pernah di kelas juga gitu, anak-anak ada 2 orang kasus anak yang pendiam. Gimana caranya? Kita sebagai guru Iya, nih Kak. kadang gitu kalau kan. anak-anak tuh kan Kak ya, maksudnya saya juga kan kalau keseharian kan juga ngelatih anak-anak kan gitu kan, ada yang masih kecil juga tuh untuk diajak komunikasi itu aja kan saya nggak Betul. belajar mungkin ya kalau untuk anak usia dini gitu Betul, kan, kalau cara betul, melatih mungkin aku belajar gitu kan. Betul. Jadi untuk ngajak mereka ngomong aja itu kadang susah banget loh Kak. Iya. Jangan kan kita kasih program latihan, untuk ngajak ngomong aja susah gitu. Iya, jadi itu tadi makanya perlunya ada kelekatan tadi gitu kan, kita ajak dulu bermain, kemudian kita belikan mereka entah itu semacam hadiah yang kecil-kecil, kalau anak kecil ya, Iya. kalau anak dewasa mungkin enak gitu. Jadi, nah dari situlah kita bisa membuat mereka untuk mau mengungkapkan. Setidaknya aku tadi diantar ayah loh Ibu Guru. Nah itu sudah luar biasa Kak. Dia Dan mau. harus diapresiasi juga. Iya ya, gitu ya. betul. Wah hebat kamu Iya, gitu kan. Meskipun secara kodratnya anak-anak itu ya mereka pengennya dipuji, Iya, benar, disanjung. Itu kan secara kodrat mereka gitu. Berarti memang banyak fungsi dan manfaatnya gitu ya Kak ya. Betul, betul Kak itu. Terus bisa mengajarkan matematika dengan mendongeng. Di dalam cerita itu bisa kita selipkan angka. Wah, ketika tadi Paman Juna membeli 12 apel teman-teman. Tiba-tiba Paman Juna meletakkan apel itu di mejanya. Lalu datanglah Bagas. Perutnya terasa sakit. Dia kelaparan. Juna mengambil 5 apel. Nah, itu kan Iya. jadi 12 seberapa ya sekarang sisa apel paman siapa tadi ya namanya? Iya, pamannya tadi. Paman tadi gitu Iya. kan ya. Nah, itu bisa. Jadi matematika bisa, bahasa bisa gitu kan. Bahasa Inggris juga bisa kalau kita ke storytelling Iya. kan gitu. Artinya kreativitas juga dituntut ya Kak ya. Betul. Gitu ya, seorang guru gitu untuk bisa bercerita, Betul, Kak. bukan hanya menguasai teknik mungkin. Tekniknya apa aja sih Kak? Ekspresi muka gitu kan, suara. Ya, yang jelas kalau aku itu. melihat tadi Kakak Betul, ya, betul, muka, betul, suara betul. gitu kan. Iya. Apalagi tuh? Gestur tubuh Kak. Gestur tubuh, Iya, jadi nggak mungkin kan kita udah bagus nih ekspresinya. Pada hari ini ada sebuah misalnya, ada seorang anak ganteng sekali bernama Bobby.
Tidak bisa kita pada hari ini diem aja gitu Iya, kan iya, iya. tanpa itu. Nah, jadi otomatis itu bukan tidak tertarik untuk anak, bukan. Nah, kemudian tadi suara, ekspresi, gerak tubuh, intonasi Oh, dan intonasi sebagainya juga ya, ya. gitu ya, benar-benar. Jadi nggak mungkin kita pada suatu hari ada seorang anak, nah Iya, iya, gitu iya. kan. Jadi terus dalam memainkan ini media. Nah, itu juga salah satu tekniknya. Entah itu boneka. Salah satunya Mimi ya. Iya. Aduh, matanya kemana ini? Aku ada. Oke, ada. Oke. Terus boneka, alat-alat medianya kita bisa nggak beli, Kak. Kita bisa buat sendiri. Iya, iya. Nah, kalau yang Pak PM To itu yang dari Aceh, beliau itu bisa membuat dari apa aja yang ada sekitar dia. Misalnya kayak mic ini, misalnya dijadikannya apa, burung-burung. Hari ini ada burung-burung. Nah, ini ibaratkan burung-burung. Ini misalnya ada ini kapal, Iya, gitu iya. kan. Hari ini ada aku naik kapal, gitu kan. Ini anak-anak tuh imajinasi Iya, mereka iya. tuh salah satu manfaat dongeng lagi, Iya, iya. memperkuat imajinasi Imajinasi. mereka. Jadi yang tadinya kata anak itu kan gelas, Iya. tapi kita bisa buat kapal gitu kan. Nah, apa Dari cerita aja? yang disampaikan malah mereka berimajinasi bahwa itu adalah sebuah kapal yang diceritakan. Meskipun ini gelas atau Iya, cangkir gitu kan, Kak. Atau misalnya ini bisa kita buat jadi apa nih? Kalau Kakak mau misalnya yang enak gitu. Nah, itu bisa. Jadi anak-anak tuh imajinasinya kental sekali. Kita Iya, harus iya. pupuk dari sejak dini gitu. Oh, memang benar-benar teknik juga sangat berpengaruh ya saat Betul. perform di depan anak-anak gitu Kak ya. Iya, betul, Kak. Betul Kalau sekali. melihat sekarang nih Kak gitu kan, mungkin cerita dongeng juga kalau dulu kan mungkin media ataupun teknologi kan masih sedikit. Kita dapatnya dari buku, dari ibu guru, dari ibu dan ayah kita yang bercerita gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan udah mulai banyak banget Kak. Betul. Contohnya Betul. juga maksudnya ya kita tidak pungkiri mungkin di sekitar kita anak-anak juga banyak banget main handphone gitu. Lebih banyak main games Game. gitu kan daripada iya. mendengar cerita gitu. Iya. Kalau Kakak melihat itu seperti apa? Iya. Nah, kalau Tami pribadi melihat sekarang ini ada tuh contoh kasusnya di kelas tuh kan. Dia ternyata mamanya sibuk bekerja di Iya. pasar karena kebetulan sekolah itu termasuk di lingkungan pasar, Iya, Panorama gitu kan, Kak. Jadi anaknya di pasar pegang HP terus gitu. Hasilnya ketika dia lama-lama radiasi mata itu kan nggak tahan tuh, Iya, iya. merah dia kan. Nah, itu salah satu juga contoh yang yang nggak baik untuk kita tiru. Nah, dengan adanya handphone itu coba makanya kami selalu mengedukasi orang tua ketika ada program parenting di kelas. Ayo mah kita coba ini loh, ada program yang namanya apa aja sih Ipusnas gitu kan. Di sana banyak terdapat buku-buku e-book gitu ya. Nah, ketika mama kesulitan untuk mencari cerita dengan anak itu bisa secara tidak langsung mama misalnya berdagang, berjualan di pasar gitu sambil santai bisa membacakan cerita anak. Kemudian ada lagi yang namanya banyak Kak, pokoknya yang tentang anak-anak gitu di Play Store gitu kan Iya, yang iya. bisa di-download. Nah, itu salah satu kemajuan juga bagi kita. Dalam genggaman pun Iya. kita sudah ada yang gratis dan ada yang berbayar, tergantung bagaimana orang tua menyikapinya gitu kan. Kalau yang mau gratis, silakan cari yang gratis. Kalau yang mau berbayar ya silakan berbayar gitu. Ya, baik lagi mungkin teknologi juga tidak bisa disalahkan nggak ya? Betul, Tapi betul. kita balikan menjadi senjata yang baik untuk kita membimbing dan mendidik anak juga gitu ya. Iya, betul Kak. Dan bagi orang tua yang bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka beruntung orang tua itu dan anak itu gitu kan. Ada yang memanfaatkan teknologinya sebagai mereka berbayar dengan les menggambar, les mendongeng Iya, gitu iya. kan untuk kebutuhan anak-anaknya lewat aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet gitu ya dan lain sebagainya. Dan ada juga yang itu tadi sebaliknya, orang tua yang kurang memanfaatkan teknologi dengan bijak gitu. Iya. Jadi itulah yang perlu kita edukasi sekarang ini dari sejak kecil, bagaimana sih pemanfaatan teknologi dengan bijak untuk anak usia dini gitu. Iya.
Kalau kakak sendiri, Kak Tami sendiri buka kelas juga nggak sih maksudnya? Dongeng. Iya. Untuk mungkin kalau untuk anak-anak yang mendengarkan udah biasa, kalau untuk orang-orang yang mau belajar dongeng buka juga nggak? Atau gabung aja ke komunitas atau seperti Iya, apa? kalau Tami pribadi tuh nggak buka Kak. Nggak Cuman buka. kalau misalnya apa ya, di sini komunitas nih yang ituin, ayo kita belajar sama-sama, sifatnya relawan gitu. Oh iya. Nah tapi sekarang di sekolah nih, di TK Dharma Wanita itu sudah ada yang namanya ekstrakurikuler dongeng. Oh Jadi iya iya. jadi kita menampung untuk anak-anak yang hobi dongeng, ayo kita sama-sama belajar. Meskipun materinya nggak kayak anak dewasa, anak SD gitu kan Kak. Itu kami buka juga itu dari setelah jam mengajar gitu. Tapi kalau untuk umum itu belum gitu. Jadi kita ke komunitas kampung Iya dongeng. iya. Lebih ke ya relawan lah ya tadi ya, Iya, sukarelawan gitu kan. biasanya juga kalau ada orang yang mau minta tolong juri Iya iya. dongeng silakan gitu kan. Biasanya kami sering di Dinas Perpustakaan Kota untuk ngejuri anak-anak lomba bercerita mau ke tingkat nasional nih. Oh iya iya iya. Gitu. Kalau dulu aku TK dulu sih menggambar sih. Iya, kami nggak bakat kanas di bahan gambar, bener deh. Gambarnya udah Nggak menggambar sih, kemana-mana. mewarnai kalau TK Oh dulu sih, iya, Kak. iya ya betul ya. Iya. Giliran ada lomba mewarnain, anak Iya, TK anak TK harus gitu. ikut. Karena dulu nggak pede loh Kak, Iya, nggak iya. pede. Maksudnya bercerita gitu kan. Bahkan ya mungkin walaupun suka mendengarkan tapi belum anak-anak juga nggak semuanya mampu untuk bercerita, apalagi di Iya. kompetisi di panggung gitu kan Kak. Betul, Gitu. betul. Tapi jangan salah-salah Kak. Gimana tuh? Sekarang anak TK itu udah bisa. Ya kemarin contohnya nih, ketika Kak Tami jadi juri di lomba Bayangkari gitu. Iya, yang itu ya. Nah itu anak-anak semuanya, anak-anak TK loh. Untuk TK-TK yang Bayangkari tapi ya, gitu ya. Wah itu luar biasa Kak, lucu-lucu TK mereka. aku dulu tuh TK Iya. yang kan. Jadi mereka itu apa ya, ekspresinya kadang udah dapet gitu kan, memakai media itu juga luar biasa gitu. Wow, berarti TK sudah bisa. Kemudian Taming ada ini lomba bercerita tingkat Iya. TK nih gitu kan. Ada banyak juga yang Iya, iya. ngikut gitu kan. Berarti alhamdulillah nih minat anak untuk mendongeng atau bercerita itu sudah banyak gitu kan. Dan Akhirnya meningkat Kak ya. iya Kak, Ya, alhamdulillah. dari mungkin kakak duluan kan gitu Iya. kan TK, terus aku gitu kan, terus Iya. adik-adik kita yang Iya. lainnya mungkin ya Betul. kita kan mungkin media saat itu juga nggak sebanyak sekarang Kak ya. Betul, gitu ya. betul. Jadi disitulah mama-mamanya kreatif untuk Ya, ya, ya. gimana sih Kak Tami lomba? Ya udah Mama bisa ATM aja di YouTube gitu. Ya, Siapa sih contohnya yang Mama suka? Entah itu Kak Awam tadi, entah itu Kak Bimo, entah itu Pak PM Ton, entah itu siapa. Mama cari aja gitu. Terus ceritanya jangan yang terlalu susah-susah untuk anak usia dini gitu kan. Setidaknya tokohnya 2 tokoh aja gitu. Nah, itu bisa mereka praktekkan gitu kan dan seru Iya, gitu. iya. Mm-mm. Artinya memang kreativitas dituntut dari mama-mama dan bunda-bundanya diterapkan ke anaknya dan tampil gitu ke depan, Betul, Kak, ya. betul, Gitu. betul. Dan kebanyakan sekarang lagi boomingnya tingkat SD. SD ya? Iya, SD. Kemarin sempat itu ada lomba di SD jadi juri juga luar biasa juga ternyata Dan itu mereka. harus dilestarikan kan Kak? Betul, apalagi Kalau cerita daerah. kompetisinya maksudnya dibatasi atau apa gitu kan nanti akan terkikis dengan sendirinya Betul, malah ya. betul. Gitu. Dan Tami sendiri merasakan untuk cerita Gimana? Bengkulu sendiri itu masih sangat minim sekali gitu Kak. Jadi kebanyakan itu kita ceritanya itu lagi kayak Danau Dendam, Putri Gading Cempaka gitu kan, Keramat Riak tadi. Kemudian ada lagi semacam Putri Serindang Bulan itu hampir mirip dengan Jaka Tarub gitu Iya, ceritanya iya, iya. Jaka Tarub. Nah, inilah yang perlu kita gali. Mungkin nanti kita bisa berkumpul kepada komunitas literasi dan lain-lain atau misalnya balai bahasa gitu kan untuk membuat cerita-cerita dongengnya cerita rakyat yang Iya. baru gitu kan. Dan itu harus diriset kan Kak? Betul, betul Kak. Nggak mungkin Iya. kita karang kan? Iya. Gitu kan. Setidaknya kita ada sumber yang kita Jelas ambil gitu ya. ya. Terus Gitu. pernah nih Kak waktu Apa
2021 nih ada lomba cerita rakyat yang ada di Taman Budaya kemarin kan. Itu juga alhamdulillah kami dapat juara 1 seprovinsi. Jadi itu kami pengen cari yang berbeda nih, Iya. gitu kan. Pengennya cerita Bengkulu itu kayaknya banyak deh gitu, tapi nggak ada dibukukan gitu. Akhirnya kami cari nih di museum di perpus Di gitu perpus. kan. Kemudian ada lagi di e-book kebetulan. Ada cerita rakyat Bengkulu itu tahun 1870. Udah lama Udah lama banget kan banget, Kak gitu. Dan cerita itu ternyata bagus gitu. Itu pas kami cari itu namanya cerita Singaran Pati. Oh, Wah, iya. kebetulan nih kata Tami gitu kan, di Kota Bengkulu ada Singaran Pati kecamatannya, iya. kemudian juga sebagai pahlawan Iya, gitu iya, kan, dianggap sebagai pahlawan. Nah, sehingga Tami itu tadi kata kakak harus dicari dulu, kita dikulik-kulik dulu sumbernya, Iya. nggak bisa basing, nggak bisa sembarang gitu ya, ya. sembarang gitu. Kalau kita ngarang sendiri kan maksudnya Betul iya. Kak, nanti kesalahan Iya. kan oleh kita. Akhirnya pedoman dari buku tadi, kemudian Tami cari nih, judulnya itu Singaran Pati dan Asal Mula Orang Lembak di Bengkulu. iya. Ya kan? Kemudian Tami cari lagi, siapa sih kira-kira yang orang Lembak yang lama gitu Iya. kan, yang tahu. Dicari tuh tentang bahasa Lembak itu seperti apa gitu kan. Akhirnya sudah Tami temukan literaturnya, kemudian Tami berani untuk lomba gitu kan. Membawakan Ya, cerita membawakan cerita. Alhamdulillah menjadi juara 1 itu waktu itu se-provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Dan prestasi terakhir Mbak itu kalau aku lihat yang di nasional pernah juara 1 tingkat nasional ya? Iya, betul. Tahun kemarin ya, 2021 iya, ya? tahun 2021. Itu yang nyelenggarain Kemendikbud. Kemendikbud ya? Iya, Kemendikbud waktu itu Hari Anak Nasional. Itu ada pesertanya banyak Kak, ribuan, 1.000 kalau nggak salah. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Secara nasional Karena kan batas bebas gitu Bebas. kan, karena dikirimnya melalui video. Nggak ada batas umur, nggak ada Nggak ada. batas kuota peserta, nggak ada. Nggak Mbak, ada, nggak ada. Dan waktu itu Tami buat sendiri ceritanya. Wah, Karena luar biasa, juara 1 ya. Iya, ceritanya yang simple sih Kak, sebetulnya tentang olahraga. Ada hewan gajah. Gajah kan besar nih sama seperti Tami. Iya. Jadi gajah itu, si Gale itu males olahraga. Iya. Datanglah si Cici. Simple sih sebetulnya, alhamdulillah bisa dapet. Si Cici itu senang olahraga. Diajaklah si Gale ini. Kemudian intinya si Gale suka. Waktu itu tantangannya adalah di durasi. Durasinya nggak boleh lama-lama, cukup 5 menit gitu. Dan alhamdulillah bisa dapet gitu. Iya. Kalau ditanya terakhir nih mungkin, idola kakak siapa sih? Kalau di dongeng? Idola Tami, Ya. ada waktu kecil Kak Ria Enas gitu kan, sampai sekarang juga. Terus Kak Awam, satu lagi Kak Bimo, itu tuh. Jadi kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Nih, dari tadi Miminya diam sendiri nih, gitu Iya. kan. Mimi ada mau diceritain nggak satu dongeng yang mungkin Mimi tahu aja? Mimi apa ya? Apa ya? Mi, bangun Mi. Iya, aku sudah tidur tadi. Kata Mi banyak cerita. Oh, tuh diminta kakak apa? Kakak minta apa tuh? Minta ada nggak Mimi satu cerita dari Mimi yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat podcast kali ini? Cerita Mi, mau? Oh, oke, boleh. Tadi cerita apa Kak? Ceritanya tentang apa ya? Oh iya, kemarin Mimi itu ya. Kemarin Mimi mandinya lama ya. Iya Kak, jadi waktu hujan, Iya. Mimi ini dia males mandi, ya. Jadi males mandi, dia lama sekali. Waktu itu Kak Tami suruh, Mimi ayo mandi. Aku nggak mau, karena dingin katanya. Oh dingin. Kemudian apa? Ayo kita mandi biar badan kita sehat, ya, biar nggak gatel-gatel. Mau Mimi garuk-garuk terus? Enggak, ini nggak mau. Ya sudah, sekarang ayo mandi yuk. Enggak, dingin. Oh dingin. Jadi gimana dong? Mimi harus mandi biar cantik, ya. Oke, sekarang ya. Oke, kalau gitu Mimi mau mandi. Nah, udah Mimi mandi, oke?
cebar-cebur dia teman-teman. Ya, dengan pakai apa kalau mandi? Pakai sabun, apalagi sikat gigi ya. Kemudian apalagi? Pakai shampoo ya. Oke, pakai shampoo. Sudah mandinya? Sudah Kak Tani. Coba Kak Tami cium dulu ya. Harum teman-teman, gitu dong. Mimi nggak bau lagi sekarang ya. Iya, aku mau sekarang rajin mandi biar tubuhku sehat. Iya dong. Luar biasa, Mimi harus rajin mandi ya. Tepuk Dan tangan untuk Mimi. boleh tepuk tangan untuk Mimi. Wah, itu Iya. cerita yang singkat aja Singkat. tapi pesannya tersampaikan gak ya? Iya, Karena kita harus betul, menjaga Kak. kebersihan. Betul, gitu. iya. Dan ada lagi kalau dalam dongeng itu namanya teknik ventriloque. Jadi teknik ventriloque itu Apa tuh? yang suaranya nggak kelihatan itu loh Kak, Oh. bibirnya nggak kelihatan gitu kan. Itu juga Tami lagi pelajarin iya. nih gitu. Semoga Kak Taminya juga bisa semakin meningkat Amin, kemampuannya gitu ya. amin. Semakin dikenal masyarakat juga gitu Amin, kan. amin Semoga ya, jadi Kak. sosok idola juga Amin, gitu. amin. Mimi Iya. makasih banget ya. Sama-sama Kak Anas. Aku Udah. senang deh. Ini pertama kali aku diundang. Terima Iya. kasih TVRI. Terima kasih juga Mimi gitu kan udah mau datang ke podcast kita gitu. Iya. Sekali lagi makasih ya Kak Tami Iya, sudah sama-sama, berbagi cerita Kak dongeng Anas. dari hati gitu. Iya. Makasih Mimi, Kak Tami sehat selalu ya. Amin, Semoga- sama-sama Kak Anas juga saya selalu ya. Terima kasih Iya. TVRI Bengkulu sudah mengundang Kak Tami. Iya, baik itulah sahabat podcast. Podcast kita kali ini yaitu mendongeng dari hati. Kita saksikan episode selanjutnya tetap di Ikola Podcast Padeknya.